Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan manajemen rantai pasok dan rantai nilai bab 9 untuk kuliah bab 9. Jadi mohon maaf sebelumnya saya hanya mengirimkan rekaman suara saya ya. Karena baik, bab 9 ini kita akan membahas mengenai pergudangan dan peranannya dalam manajemen rantai pasok. Kalau kita bicara pergudangan, pergudangan itu adalah memegang peranan penting dalam kehidupan sebuah perusahaan. Ya, di mana barang yang disimpan di gudang itu bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang maupun produk jadi. Dengan adanya pergudangan, berharap adanya peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan itu akan sangat berpengaruh pada performansi perusahaan secara keseluruhan. Jadi kenapa pentingnya adanya pergudangan dalam suatu perusahaan? Yang paling utama adalah bagaimana kita menyimpan ya, dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang, maupun produk jadi. Ya. Tujuan fasilitas pergudangan. Kita tahu dengan adanya pergudangan di dalam suatu perusahaan, itu adalah membantu pengadaan material yang dibutuhkan dalam jumlah yang ekonomis dan dengan harga yang paling rendah. Kemudian tujuannya adalah yang kedua menyelesaikan proses-proses penerimaan, distribusi dan pengolahan inventaris secara tepat. Yang ketiga, memelihara kondisi material yang disimpan agar tetap dalam kondisi baik sampai material tersebut diperlukan. Apa saja klasifikasi barang yang disimpan menurut kondisinya? Yang pertama adalah kepekaan terhadap pengaruh luar, misalnya iklim, biologis, fisik, kemudian kontaminasi kimia. Kemudian lama penyimpanan, kemudian frekuensi pemindahan atau penggunaan barang, kemudian sebagai volume stok rata-rata, kemudian harga barang. Jadi artinya kenapa barang itu perlu disimpan di dalam gudang, ya, supaya kita melihat adanya pengaruh luar, misalnya adanya iklim, biologis, fisik, dan kontaminasi kimia, supaya barang yang tersimpan itu untuk sebelum sampai ke tangan konsumen itu masih dalam keadaan baik. Ya. Kemudian lama penyimpanan. Nah, lama penyimpanan itu kalau barang itu barang yang langsung untuk dikonsumsi, ya artinya dia mempunyai masa lama penyimpanan, atau istilahnya kalau kalian buka di suatu makanan, ya itu ada istilahnya expired date-nya. Jadi kapan dia diproduksi, kemudian kapan masa berlakunya dia tidak boleh lagi dikonsumsi. Ya, jadi ada lama penyimpanan. Kemudian frekuensi pemindahan atau penggunaan barang. Nah, frekuensi pemindahan atau penggunaan barang itu biasanya dalam permintaan, ya, di mana ada kebutuhan, maka barang yang tersimpan di gudang itu harus bisa langsung didistribusikan. Ya. Kemudian volume, ya, volume itu adalah jumlah. Ya, jumlah di dalam gudang itu berapa yang tersimpan atau tersedia. Nanti ketika permintaan suatu barang itu ada, maka barang tersebut sudah tersedia. Makanya harus ada volume stok. Ya. Kemudian harga barang. Kalau barang itu dalam mempunyai proses penyimpanan yang lama, kemungkinan terjadi perubahan harga itu mungkin bisa terjadi. Ya, jadi ada beberapa barang yang kadang-kadang fluktuasi harganya bisa cepat berubah, maka kalau barang itu masih bisa lama bertahan,
masih bisa kita simpan. Tapi kalau barang itu tidak lama disimpan dengan harga yang mungkin sedang tinggi ya atau sedang rendah, maka barang itu bisa kita distribusikan atau kita simpan dulu untuk sementara ya. Nah, kerangka strategi sumber rantai pasok di dalam kita bagaimana barang itu bisa sampai ke tangan pelanggan atau konsumen ya dari pemasok. Langkah yang pertama kita mengklasifikasikan barang yang akan dibeli dan dipasok dari pemasok itu ya. Kemudian langkah yang kedua menetapkan tujuan rantai pasoknya, jadi mau kemana ya. Kemudian yang ketiga mengidentifikasikan kemampuan saat ini dan peluang kemajuannya. Kemudian yang keempat, mengembangkan rincian rencana kerja terkait dengan tujuan. Jadi kita akan lihat bagaimana pengembangan rincian perencanaan kerja terkait dan tujuannya. Yang kelima, melaksanakan rencana untuk mencapai hasil. Yang keenam, langkah keenam, kemajuan dan membuat penyesuaian. Jadi artinya dalam kerangka strategi sumber rantai pasok ini kita membuat langkah-langkah. Yang pertama kita mengklasifikasikan, yang kedua menetapkan, yang ketiga mengidentifikasikan, yang keempat mengembangkan, yang kelima melaksanakan, yang keenam monitor. Jadi dalam langkah pertama mengklasifikasikan itu barang yang dibeli dan pemasoknya, kemudian menetapkan tujuannya apa, kemudian mengidentifikasikan itu kemampuan saat ini dan peluang kemajuannya. Yang keempat, bagaimana mengembangkan rincian rencana kerja terkait dengan tujuan. Yang kelima, melaksanakan rencana untuk mencapai hasil. Kemudian yang keenam, memonitor kemajuan, membuat penyesuaian. Jadi inilah kerangka melalui diagram dari langkah pertama sampai dengan langkah keenam. Ya. Nah, bagaimana lokasi gudang serta faktor-faktor pertimbangannya? Yang pertama, kita harus tahu biaya pendiriannya. Ya, biaya pendirian mulai dari biaya lokasi, biaya konstruksi, ya. Kemudian biaya terulang, di mana biaya terulang itu termasuk pajaknya, ya, tenaga kerja, utilitasnya, pemeliharaan bangunan, ya, kemudian biaya angkutan, penyediaan bahan-bahan kantor, ya, peralatan, pengemasan, dan material penyimpanan. Yang ketiga, prinsip pergerakan minimum sedapat mungkin meminimalkan pemindahan barang, kemudian mencapainya jarak, akses, dan transportasi. Yang keempat, pelayanan lokal atau utilitas. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Yang keenam, keluasan beroperasi, misalnya kemungkinan perluasan. Jadi, kita akan melihat bagaimana lokasi gudang itu menjadi faktor pertimbangan. Melalui kita menghitung biaya pendiriannya, ya, mulai dari biaya lokasi, biaya konstruksi, kemudian biaya berulang, itu PBB. Biaya berulang itu pajak bangunan itu harus dibayar per tahun, ya. Biaya berulang itu maksudnya itu, kemudian pembayaran tenaga kerja, kemudian utilitasnya, ya, kemudian pemeliharaan bangunan, biaya angkutan dan penyediaan bahan-bahan kantor atau peralatan, pengemasan dan material penyimpanan. Jadi biaya berulang itu maksudnya biaya rutin yang harus dikeluarkan setiap bulannya atau per tahunnya. Kemudian prinsip pergerakan minimumnya itu sedapat mungkin meminimalkan pemindahan barang, kemudian kemudahan mencapainya, jarak dan transportasi. Jadi bagaimana kita membuat gudang itu supaya efisien di dalam kita mendistribusikan ya, barang tersebut sampai ke pelanggan atau ke konsumen. Kemudian kita harus ada pelayanan lokal, yaitu utilitas, ya. Kemudian ketersediaan tenaga kerjanya juga harus tersedia. Kemudian keluasan operasi. Keluasan operasi itu misal ada kemungkinan untuk perluasan usaha. Ya.
Kemudian jenis-jenis gudang. Yang pertama, gudang itu harus tertutup penuh, bisa tertutup penuh, bisa setengah tertutup, ya, sehingga lingkungan tidak terkendali. Misalnya dalam hal kita melihat gudang itu kan ada yang seperti bangunan yang betul-betul tertutup sama sekali, ya, hanya ada jendela-jendela kecil saja dan pintu besar untuk arus keluar masuknya barang, atau bisa juga setengah tertutup, ya. Jadi lingkungannya memang tidak terkendali. Ya. Kadang-kadang ada positif minusnya kalau dia tertutup itu kesannya seperti tidak ada udara yang masuk. Ya. Kalau dia setengah tertutup itu mungkin bisa terjadinya kontaminasi yang seperti saya jelaskan tadi, umpamanya adanya iklim, ya. Masuknya misalnya udara dari luar, ya, sehingga mungkin menyebabkan terkontaminasinya barang. Kemudian gudang tertutup penuh lingkungan terkendali, jadi dia bisa tertutup tapi masih bisa terkendali, ya. Kemudian gudang itu harus tahan api, gudang itu bisa tempat bahan peledak, ya, gudang itu bisa untuk bahan bakar. Ya, jadi bagaimana kita membangun suatu gudang itu harus betul-betul difikirkan dampaknya, ya, dampaknya. Kemudian apa saja sarana dan perlengkapan gudang? Tujuannya adalah bagaimana melakukan penanganan material di gudang secara efektif dan efisien, ya, yang terdiri dari perlengkapan di dalam gudang dan perlengkapan di luar gudang. Jadi kita melihat sarana dan perlengkapan gudang itu, kita melihat dari bagaimana kita melakukan penanganan material di gudang secara efektif dan efisien, ya, yang mulai dari terdiri perlengkapan di dalam gudang, kemudian perlengkapan di luar gudang. Apa saja aktivitas pergudangan? Ya. Aktivitas pergudangan itu adalah mulai dari penerimaan dan penanganan, ya, kemudian penyimpanan, pengeluaran, kemudian pengendalian atau pengontrolan atau perawatan. Jadi aktivitas pergudangan itu mulai dari penerimaan, penanganan, ya, kemudian penyimpanan, pengeluaran, ya, kemudian pengendalian atau pengontrolan, kemudian perawatan. Nah, aktivitas penerimaan material itu adalah memastikan apakah material yang diterima sudah sesuai dengan order pembelian atau perjanjian pengiriman barang, baik jumlah, jenis, ya, kondisi maupun harganya. Kemudian memastikan apakah jumlah stok yang diterima itu telah dicatat pada arsip data inventaris atau catatan stok. Kemudian pemisahan dan pembetulan ketidaksesuaian dalam pencatatan kualitas barang berdasarkan barang yang ada. Jadi aktivitas penerimaan material itu memastikan apakah material yang diterima itu sudah sesuai dengan order pembelian atau perjanjian pengiriman barang, baik jumlah, jenis, kondisi maupun harganya. Kemudian memastikan apakah jumlah stok yang diterima itu telah dicatat pada arsip data inventaris atau catatan stok, kemudian pemisahan dan pembetulan ketidaksesuaian dalam pencatatan kualitas barang berdasarkan barang yang ada. Nah, itu di dalam kita aktivitas penerimaannya, materialnya, ya. Nah, aktivitas penyimpanan, ya, jadi kan ini ya aktivitas penerimaan. Sekarang aktivitas penerimaan itu terdiri dari bagaimana kita membuat dokumennya, ya, pemeriksaan dokumen yaitu surat jalannya dan lain-lain atau pesanan ordernya, ya. Kemudian barang yang belum diperiksa itu disimpan dulu di transit area. Kemudian harus kita melihat pemeriksaan mutu atau quality control-nya, ya. Kemudian 100%
inspection, ya, jadi harus kita melihat inspectionnya. Kemudian sampling, kita melalui metode sampling. Kemudian pemeriksaan mutu boleh juga dilakukan di tempat supplier. Kemudian pemeriksaan kuantiti barang atau jumlah barang. Kemudian penyelesaian administrasi, ya, kemudian proses handling yang benar. Jadi di dalam penerimaan material itu aktivitasnya mulai dari pemeriksaan dokumen melalui pesan ordernya, surat jalan, kemudian barang yang belum diperiksa itu disimpan atau di transit area, kemudian pemeriksaan mutu atau quality control-nya, kemudian 100% inspection-nya, kemudian sampling, yaitu metode sampling, kemudian pemeriksaan mutu boleh juga dilakukan di tempat supplier, kemudian pemeriksaan kuantiti barang, kemudian penyelesaian administrasi, kemudian proses handling yang benar. Ya. Nah, di dalam pemeriksaan material itu meliputi pemeriksaan fisik, ya, seperti jenis, tipe, ya, kemudian kualitas, jumlah, kemudian kondisi barang dan kemasan, kemudian dan pemeriksaan dokumen, mulai dari kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kemudian uraian barang, ya, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Nah, itu di dalam kita melakukan pemeriksaan materialnya. Ya. Jadi meliputi pemeriksaan fisik, kemudian jenis, tipe, ya, kualitas, kemudian jumlah, kemudian kondisi barang dan kemasan, kemudian dan pemeriksaan dokumen, ya, kelengkapan dan kesesuaian dokumen, kemudian uraian barang, ya, jumlah, harga, dan waktu pengiriman. Kemudian aktivitas penyimpanan. Aktivitas penyimpanan ini adalah penentuan jumlah unit per kelompok maksudnya, ya. Jadi kita kelompokkan, ya, barang tersebut, penentuan jumlah unit per kelompok. Kemudian untuk barang kecil itu dikelompokkan per bungkus dengan kuantitas tertentu. Kemudian pemberian identitas barang. Kemudian penyimpanan di rak secara sistematis, ya. Kemudian penyimpanan berdasarkan prinsip FIFO first in first out. Nanti akan saya jelaskan apa first in first out, ya. Kemudian pemeriksaan kembali untuk barang yang telah disimpan dalam masa tertentu atau re-inspection tadi. Jadi di dalam aktivitas penyimpanan itu kita mengelompokkan dulu, ya, jumlah unitnya, ya. Jadi barang A, barang B, barang C itu ada berapa jumlahnya, misalnya barang A sekian, barang B sekian, barang C sekian. Kemudian kalau barang yang kecil itu dikelompokkan lagi per bungkus dengan kuantitas tertentu. Jadi kalau yang kecil-kecil itu kita jadikan satu dengan jumlah tertentu supaya itu memudahkan kita ketika nanti kita mengeluarkan barang tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan atau konsumen. Kemudian setiap barang itu harus ada identitas barangnya, mulai dari nama, ukuran, ya kan, kemudian tanggal, ya, itu pemberian identitas barang contohnya, mulai dari nama barang, kemudian ada jumlahnya berapa, tanggalnya masuknya kapan, ya kan. Jadi kita bisa lihat batas penyimpanan itu harus sampai kapan. Nah, itu harus diberi identitas barang. Kemudian penyimpanan di raknya secara sistematis, jadi kita mempunyai, walaupun di dalam gudang juga, alangkah lebih baiknya tetap ada semacam lemari yang disusun rapi semua barang-barang tersebut, ya. Kemudian penyimpanan berdasarkan prinsip FIFO first in first out. Jadi maksud FIFO itu atau first in, barang yang masuk dulu itu misalnya, ya, kita melalui barang tersebut sudah diproses dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Jadi dia masuk duluan di dalam gudang. Nah, nanti proses berikutnya atau hari berikutnya ada lagi masuk barang berikutnya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah, begitu ada permintaan barang, yang pertama kali keluar itu adalah barang yang masuk hari pertama. Itu dikeluarkan dulu. Jangan kita mengambil barang yang baru masuk yang dikeluarkan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi barang yang masuk duluan itu akan
menjadi barang yang keluar duluan ketika ada permintaan dari pelanggan atau konsumen. Itu masuk first in first out itu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kembali ya untuk barang yang telah disimpan dalam masa tertentu. Jadi harus melihat re-inspection-nya. Artinya apa? Artinya kondisi barang tersebut ya berdasarkan mungkin tanggal yang sudah kita buat, kayak saya bilang katakan tadi ada expired date-nya, itu tetap harus diperiksa atau dikontrol ya. Nah ini salah satu kita melihat identitas barang yang berisi informasi tentang tadi yang saya jelaskan, bagaimana kita harus membuat nama barang. Nah ini kata saya tadi, nama barang, ya, kode barang, spesifikasi barangnya, ya, unitnya, ya, unitnya ada berapa jumlahnya, kemudian jumlah penerimaan, tanggal diterima, nama suppliernya dan capnya. Ya, artinya inilah kalau kita membuat di dalam pemberian identitas barang. Jadi kita harus melihat, kita harus membuat nama barangnya apa, kode barang, ya kan, kemudian spesifikasi barang, kemudian unitnya, kemudian jumlah penerimaan, ya, kemudian tanggal penerimaan, tanggal yang diterima maksudnya, nama suppliernya, kemudian capnya. Ya. Nah, lokasi penyimpanan berdasarkan lokasi warehouse. Jika lebih dari satu gudang, maka lokasi rak dan lokasi subraknya harus jelas. Ya. Jadi saya kemarin salah satu kita belajar transportasi itu adalah sistem warehouse. Ya, ini yang akan saya jelaskan. Apa itu sistem melalui warehouse itu. Jadi sistem warehouse itu semacam kita melihat ya barang itu barang tidak langsung yang dikirim, maksudnya barang yang tidak langsung dikirim ke pelanggan, makanya dia masih tersimpan di dalam gudang. Tapi kalau dia jika lebih dari satu gudang, maka kita akan melihat lokasi rak dan subraknya. Artinya warehouse itu adalah barang tidak langsung dikirim pelanggan, ya, namun melewati satu atau lebih dari gudang atau fasilitas penyangganya. Jadi dia dari satu gudang ke gudang lain, ya, baru dia bisa sampai ke pelanggan atau pemasoknya. Artinya apa? Ada berkembalikan dengan model direct shipment. Ya, kemarin ada istilah direct shipment, ya, di mana model warehouse ini, ya, warehouse ini itu cocoknya untuk produk-produk yang ketidakpastian demand supply-nya. Jadi barang tersebut permintaan dan penawarannya itu belum pasti, ya. Apakah dia dalam permintaan yang tinggi atau supply yang tinggi atau permintaan atau penawaran ya yang rendah. Serta produk-produk biasanya produk ini yang memiliki daya tahan yang relatif lama. Nah itu ya relatif lama. Jadi sepertinya bukan bahan makanan, tapi lebih kepada barang-barang industri biasanya yang relatif lama, yaitu durable product. Jadi untuk barang durable products, ya, di mana nanti gudangnya ini berfungsi, ya, sebagai tempat melakukan konsolidasi muatan, ya. Jadi melakukan konsolidasi muatan dan sejumlah supplier ke sejumlah pelanggan, ya, sehingga pengiriman itu bisa dilaksanakan dengan skala ekonomi yang lebih tinggi, baik dari sumbernya menuju ke gudang maupun dari gudang menuju pelanggan. Itu, ya, itu lokasi yang disebut dengan warehouse. Jadi biasanya barang yang bersifat tahan lama atau durable products, ya, artinya barang tersebut di mana demand, permintaan, supply, penawarannya itu tinggi, serta produk-produk yang tidak punya kepastian permintaan demand-nya, kapan dia mau didistribusikan. Jadi makanya dia biasanya
melakukan lebih dari satu gudang, ya, lebih dari satu gudang. Nah, bagaimana kita melihat keamanan dan perlindungannya, ya, menyebabkan bisa terjadi penyebabkan kerusakan barang, ya. Jadi kita melihat sesuatu barang yang disimpan di gudang itu bukan berarti dia aman, ya, kata saya tadi. Makanya ketika kita membangun gudang itu kita harus melihat apakah gudang itu perlu tertutup, tapi bagaimana kita membuat suatu produk di dalam gudang itu menjadi aman dari terkontaminasi akibat dari cuaca. Nah, bagaimana kita membuat penyebab bisa terjadi kalau dalam kondisi yang tidak baik gudangnya bisa menyebabkan kerusakan barang, ya. Nah, kerusakan barang itu disebabkan oleh apa? Yang pertama bisa disebabkan oleh sinar matahari yang mempercepat proses kimia yang dapat merusak bahan organik, maka ada barang-barang tertentu perlu adanya dikasih bahan pengawet, ya, atau perlu tindakan pengawetan. Yang kedua, material harus disimpan pada gudang yang tertutup, ya. Kemudian yang ketiga, udara panas, ya, dapat mempercepat reaksi kimia, ya, dapat mengakibatkan kebakaran dan perlu sistem sirkulasi baik. Kemudian yang keempat, akibat intensitas curah hujan, itu dibutuhkan sistem drainase yang baik untuk menghindari banjir, kelembapan akan timbulnya jamur dan korosi. Nah, itu penyebab dari kerusakan barang itu yang sebetulnya saya sudah jelaskan di depan tadi. Jadi bisa dari sinar matahari, ya, yang mempercepat proses kimia yang dapat merusak bahan organik. Kemudian perlu adanya, kalau kita biasanya ada beberapa barang-barang seperti bahan makanan itu perlu adanya bahan pengawet, ya. Kemudian yang kedua, material harus disimpan pada gudang tertutup. Yang ketiga, udara panas itu dapat mempercepat reaksi kimia, kemudian dapat mengakibatkan kebakaran dan perlu sistem sirkulasi yang baik. Yang keempat, akibat intensitas curah hujan itu dibutuhkan sistem drainase yang baik untuk menghindari banjir, ya, kelembapan akan timbulnya jamur dan korosi. Kemudian pengeluaran dan pengiriman material. Jadi pengeluaran dan pengiriman material itu yang pertama, pengumpulan barang yang dibutuhkan dari lokasi gudang, ya. Yang kedua, pemindahan barang ke tempat pengemasan. Yang ketiga, pengecekan fisik, ya, tipe, jumlah, dan kondisi. Yang keempat, perlindungan dan pengemasan. Yang kelima, pemuatan barang untuk diangkut ke tempat tujuan. Jadi pengeluaran dan pengiriman, maaf. Nah, jadi pengeluaran dan pengiriman material, ya. Pengumpulan barang yang dibutuhkan dari lokasi gudang, yang kedua pemindahan barang ke tempat pengemasan, yang ketiga pengecekan fisik, ya, tipe, jumlah, dan kondisi, yang keempat perlindungan dan pengemasan, yang kelima pemuatan barang untuk diangkut ke tempat tujuan. Ya. Oke. Nah, ini yang kemarin juga ada saya jelaskan mengenai cross docking, ya. Kemarin kan ada cross docking, ada warehouse, kemudian ada lagi cross docking, ya. Jadi mulai dari direct shipment, ya, direct shipment, kemudian ada warehouse, kemudian yang ketiga itu ada cross docking. Nah, secara tradisional perusahaan sering menggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan produk sebelum ada pesanan dari pelanggan. Nah, ada yang namanya kemarin sudah saya singgung-singgung di bab transportasi, itu yang disebut dengan cross docking, model cross docking. Apa itu model cross docking? Model cross docking itu adalah gudang ini tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk, tetapi sebagai tempat transfer barang dari truk pengangkut ke truk penjemput. Nah, gudang saat ini lebih tepat disebut sebagai pusat distribusi. Itu model cross docking. Jadi model cross docking itu adalah gudang ini tidak berfungsi sebagai tempat penyimpanan produk, tetapi sebagai tempat transfer barang dari truk pengangkut ke truk penjemput.
Nah, gudang saat ini lebih tepat disebut dengan pusat distribusi, ya. Nah, model cross docking itu untuk menghilangkan dua kegiatan gudang yang paling mahal, yaitu kegiatan penyimpanan, kemudian order picking-nya. Artinya apa? Artinya gudang tersebut hanya berfungsi sebagai fasilitas penerima, receiving dan pengiriman saja, shipping. Ya. Nah, jadi kalau saya jelaskan sedikit, cross docking, jadi kita melihat bagaimana produk akan mengalir melalui fasilitas cross docking yang berada antara pabrik dengan pelanggan. Intinya seperti itu. Di tempat ini kendaraan penjemput dan pengiriman akan bertemu dan terjadilah transfer beban. Ya. Tentu juga dimungkinkan terjadinya konsolidasi, ya, yang melibatkan banyak pabrik dan pelanggan. Artinya aktivitasnya hanya sebagai penerima receiving, ya, bisa juga sebagai sorting atau sebagai pemuatan atau disebut dengan loading, ya, dalam hal pengiriman. Nah, jadi kegiatan ini biasanya untuk produk yang melewati proses penyimpanan yang melalui proses cross docking ini biasanya menggunakan fasilitas receiving dan loading. Loading itu adalah yang disebut dengan pemuatan, ya. Itu disebut dengan proses cross docking. Kemudian, nah, pentingnya dan jenisnya gudang. Ya, jadi kita lihat apa sih pentingnya dan jenisnya gudang. Gudang itu mendukung untuk pembelian, produksi, dan distribusi. Jadi gudang itu selain tempat menyimpan, ya, itu mendukung untuk melakukan aktivitas pembelian, produksi, ya, dan distribusi. Kemudian konsolidasi gudang itu mengumpulkan sejumlah besar pengiriman muatan lebih kecil, kemudian diangkut ke muatan truk lebih besar atau truk kontainer. Ya. Jadi pentingnya dan jenis gudang itu di mana gudang mendukung pembelian, ya, produksi dan distribusi. Kemudian konsolidasi gudang itu mengumpulkan sejumlah besar pengiriman muatan lebih kecil, kemudian diangkut ke muatan truk lebih besar atau truk kontainernya. Gudang pribadi itu mengacu pada gudang yang dimiliki oleh perusahaan penyimpanan barang. Ya. Jadi gudang pribadi itu lebih mengacu pada gudang yang dimiliki oleh perusahaan menyimpan barang. Nah, susunan ini mengurangi biaya pergudangan, ya, menawarkan kontrol yang lebih besar, menyediakan atau pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, dan dapat menghasilkan pendapatan dan pajak keuntungan melalui leasing, ya, kelebihan kapasitas dan atau depresi aset. Ya, jadi ini saya ganti aja lah ini. Jadi susunan ini mengurangi, jadi gudang dalam bentuk gudang pribadi itu mengacu pada gudang yang dimiliki oleh perusahaan penyimpan barang, ya. Kemudian susunan ini mengurangi biaya pergudangan, kemudian menawarkan kontrol yang lebih besar, kemudian menyediakan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, dan dapat menghasilkan pendapatan dan pajak keuntungan melalui leasing, ya. Leasing itu semacam kalau kalian membeli produk itu ada istilah leasing itu dalam artian semacam kredit lah, ya, kredit yang bekerja sama dengan dengan lembaga keuangan seperti bank, ya. Kemudian kelebihan kapasitas dan atau depresi aset, ya, penyusutan aset. Kemudian meskipun demikian, memiliki gudang pribadi merupakan risiko keuangan dan kehilangan fleksibilitas. Jadi bagaimana kalau kita memiliki gudang pribadi itu? Ya. Nah, kemudian risiko penyatuan dan gudang lokasi.
Yang pertama kita bisa melihat karena jumlah gudang meningkat, ya, itu sistem menjadi lebih terdesentralisasi. Kemudian responsiveness-nya, ya, dan pengiriman meningkatkan pelayanan. Kemudian operasi dan persediaan biaya pergudangan juga meningkat atau trade-off antara biaya dan layanan pelanggan harus dipertimbangkan. Ya, jadi risiko penyatuan dan gudang lokasi itu risiko penyatuan dan gudang lokasi itu karena jumlah gudang meningkat, ya, kemudian sistem menjadi lebih terdesentralisasi, kemudian responsiveness dan pengiriman meningkatkan pelayanan. Nah, lanjut kemudian operasi dan persediaan biaya pergudangan juga meningkat melalui trade-off antara biaya dan layanan pelanggan harus dipertimbangkan. Kemudian risiko penyatuan itu menggambarkan hubungan antara jumlah gudang, persediaan, ya, dan pelanggan dan layanan pelanggan. Kemudian risiko pooling itu diperkirakan oleh aturan akar kuadratnya. Ya, jadi kita bisa melihat dari risiko penyatuan dan gudang itu. Ya. Nah, ini ada beberapa lokasi gudang strategi yang diusulkan oleh Edward Hoover, ya. Jadi ini lokasi gudang yang strategi maksudnya. Diusulkan oleh Edward Hoover, ya. Yang kita lihat adalah pasar posisi strateginya. Gudang itu dekat dengan pelanggan untuk memaksimalkan distribusi dan meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau kita membangun gudang itu yang lebih efektif dan efisien itu harus dekat dengan pelanggan. Ya, jadi lokasi gudang yang strategis yang diusulkan oleh Edward Hoover itu, ya, Edward Hoover, ya. Yang kemudian produk diposisikan strategi gudang dekat dengan sumber pasokan, ya, untuk memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan barang-barang dan mengkonsolidasikan. Kemudian ada istilahnya intermediately, diposisikan strategi gudang tengah antara sumber pasokan dan pelanggan ketika persyaratan distribusi yang tinggi dan aneka produk datang dari berbagai lokasi. Nah, jadi bagaimana lokasi gudang yang strategi itu harus melihat pasar, kemudian posisi produk yang strategi dekat dengan sumber pasokan, kemudian intermediately, ya, itu adalah diposisikan di mana strategi gudang tengah antara sumber pasokan dan pelanggan ketika persyaratan distribusi yang tinggi dan aneka produk datang dari berbagai lokasi. Itu yang kita lihat ketika kita membangun suatu gudang itu, bagaimana lokasi gudang itu harus strategi supaya efektif dan efisien. Nah, lokasi gudang, ya, ini lokasi gudang. Lokasi gudang berdasarkan teori yang ditemukan oleh von yang pertama, yang ini tadi dari Edward Hoover, ya, lokasi gudang strateginya bagaimana. Yang ini berdasarkan teori dari von Thunen, ya. Kalau dari von Thunen itu dia mengatakan bahwa biaya transportasi, ya, harus diminimalkan ketika mempertimbangkan lokasi fasilitas, ya, harga pasar dan biaya produksi akan identik terlepas dari lokasi gudang, ya. Kemudian menurut Greenwood,
itu didasarkan pada keuntungan, bukan biaya transportasi. Lokasi optimal akan menjadi salah satu yang memaksimalkan keuntungan yang memungkinkan tidak sesuai dengan lokasi biaya minimumnya. Jadi masing-masing teori yang dikemukakan oleh Edgar tadi ya, Edgar Hoover, kemudian ini yang dikemukakan oleh Van Thunen, kemudian yang yang dikemukakan oleh Greenhout ini ya. Jadi intinya ketika kita membangun suatu gudang itu paling tidak harus dekat dengan pasar. Kemudian kalaupun bisa itu dekat juga dengan pemasoknya ya, yang penyedia dari lokasi produksinya ya untuk bahan mentah umpamanya. Kemudian atau barang jadi atau setengah jadi ya. Nah, supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana posisi gudang itu mempunyai pelayanan dari segi efektif dan efisien. Ya. Nah, ini ada istilahnya lagi di dalam pergudangan itu just in time, ya, just in time pergudangan, di mana kita melihat penekanan pada pergudangan untuk mendukung operasi just in time, ya, di mana ada sebuah komitmen ya untuk pelanggan dan kualitas pelayanan, ya. Kemudian ukuran dikurangi dan jumlah pengiriman, kemudian penekanan lebih besar pada cross-docking, kemudian peningkatan otomatisasi, kemudian operasi perakitan peningkatan. Artinya apa? Di dalam just-in-time pergudangan ini kita menekan pada pergudangan untuk mendukung just-in-time itu, di mana sebuah komitmen untuk pelanggan dan kualitas pelayan. Kemudian ukuran dikurangi dan jumlah pengiriman, kemudian penekanan lebih besar pada cross-docking, kemudian peningkatan otomatisasi, ya, kemudian operasi perakitan. Ya. Nah, jadi kenapa pentingnya pergudangan itu? Kalian mudah-mudahan paham ya. Jadi di dalam kita melakukan manajemen rantai pasok itu, pergudangan itu sangat penting, ya, karena sebelum barang bisa didistribusikan, ya, atau dibutuhkan oleh pelanggan, maka perlu adanya istilahnya itu gudang itu, ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, ya. Tadi kemarin kan saya sudah bagaimana strateginya ya, strategi di dalam kita di dalam pentingnya pergudangan itu, karena berpikirnya kita bahwa pergudangan itu ya adalah produk yang disimpan terlebih dahulu. Intinya kan seperti itu. Jadi pergudangan itu adalah produk yang disimpan terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Jadi pergudangan itu di mana produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau pusat distribusi sebelum dikirim ke konsumen. Intinya seperti itu, ya. Jadi pergudangan itu. Kemudian biasanya distribusi itu berupa tempat penyimpanan barang. Ya, saya akan jelaskan sedikit lagi. Jadi pusat distribusi tempat penyimpanan barang untuk melayani konsumen di area yang luas, seperti tingkat provinsi lah, ya. Nah, kenapa perlu sistem pergudangan itu? Ini dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama. Jadi kalau barang yang tidak tahan lama itu berarti tidak bisa disimpan kan, itu langsung didistribusikan. Ya, tapi biasanya gudang itu diperuntukkan untuk barang yang tahan lama. Ya. Nah, jadi sistem pergudangan biasanya digunakan atau dipakai oleh perusahaan yang menjual barang tahan lama. Artinya dia memiliki masa kadaluarsa lama atau tidak ada sama sekali.
Kemudian biasanya jumlahnya besar, ya, jumlahnya besar. Dan risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan yang tinggi. Nah, itu kata saya tadi. Jadi intinya pergudangan itu di dalam perusahaan itu adalah biasanya untuk menyimpan barang yang tahan lama, ada masa kadaluarsa yang lama, atau bisa juga tidak ada sama sekali. Ya. Nah, jumlahnya besar, jadi rutinitas produksinya itu terus-menerus, sehingga dia harus punya stok. Ketika sewaktu-waktu permintaan tinggi, barang tersedia, makanya dia butuh gudang. Ya. Kemudian, ya itu tadi risiko ketidakpastian antara pasokan dan permintaan. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa produk itu, barang itu harus ada tersedia terus-menerus, maka harus ada penyimpanan itu atau gudang itu. Ya. Oke. Nah, kalau kalian bayangkan pergudangan itu, ya, apa keuntungannya tadi dengan adanya kita memiliki gudang dalam suatu perusahaan? Yang pertama adalah tersedia safety stock, ya, safety stock, keamanan stoknya, ya, untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Nah itu. Ya, keuntungan kita memiliki gudang dalam perusahaan. Jadi ada keamanan stok, tersedianya keamanan stok sepanjang tahun umpamanya, ya, untuk antisipasi masalah pasokan dan permintaan yang berubah mendadak. Yang kedua, biaya transportasi itu bisa ditekan. Jadi biaya transportasi bisa ditekan karena barang-barang dapat digabung untuk dikirim bersama, ya, dengan jumlah pengiriman yang ekonomis. Jadi biaya transportasi bisa ditekan karena barang-barang dapat digabung untuk dikirim bersama dengan jumlah pengiriman yang ekonomis. Ya. Nah, apa tantangannya? Ya, apa tantangannya? Tantangan yang harus dihadapi yang pertama adalah jumlah inventory total mulai dari titik produsen sampai ke konsumen harus lebih tinggi. Jadi tantangannya adalah jumlah inventory total, ya, mulai dari titik produsen sampai ke konsumen, ya, itu harus lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan barang atau handling, kemudian biaya tenaga kerja dan fasilitas lebih tinggi. Jadi jumlah inventory total mulai dari titik produsen sampai konsumen harus lebih tinggi. Akibatnya proses dan biaya penanganan atau dalam kurung handling, biaya tenaga kerja dan fasilitas itu lebih tinggi. Kemudian meningkatkan kemungkinan kerusakan barang karena banyak proses penanganan dan penyimpanan yang lebih lama. Jadi kita melihat meningkatkan kemungkinan kerusakan barang karena banyak proses penanganan dan penyimpanan yang lebih lama. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat mulai dari produsen, melalui adanya transportasi, pusat distribusi, kemudian kita melakukan transportasi lagi sampai dengan ke konsumen. Ya. Oke. Ada saya nanti ini rekaman ini, ya, untuk kalian dengar baik-baik, kemudian kalian pahami. Kita akan diskusikan nanti, ya, kita akan diskusikan kira-kira apa yang menjadi apa yang belum kalian paham, itu boleh nanti kita diskusikan, ya, boleh kita diskusikan. Nah, saya akan tambahkan sedikit. Jadi di dalam kita mendistribusikan barang dari gudang dari pemasok sampai ke pelanggan atau konsumen itu
ada 3 struktur, ya, ada 3 struktur distribusi. Yang pertama kompleks. Kompleks itu artinya dalam kurung intensif, ya, kompleks itu dalam kurung intensif. Di mana jalurnya itu melalui beberapa titik, yaitu dari produsen, ya, produsen itu sebagai regional distribution-nya, distribution center-nya, kemudian gudang distribusi, gudang distributor, kemudian retailer, kemudian konsumen. Jadi yang pertama tadi saya akan menjelaskan struktur dari distribusi channel dalam mengirim barang itu dari ada 3, ya. Yang pertama kompleks atau intensif, yaitu jalurnya melalui beberapa titik, yaitu produsen sebagai regional distribution center, kemudian gudang distribusi, kemudian retailer, ya, sampai konsumen. Sistem ini mendukung penjualan barang yang ingin menjangkau lokasi konsumen yang menyebar. Nah, itu, ya. Jadi sistem ini mendukung penjualan barang yang ingin menjangkau lokasi konsumen yang menyebar. Ya. Yang kedua adalah selektif. Selektif artinya jalurnya terdiri dari produsen, kemudian distributor, retailer, kemudian konsumen. Nah, jalur ini yang dilalui lebih sedikit daripada struktur kompleks, yang dimaksudkan untuk menghilangkan penyalur yang tidak menguntungkan. Ya. Hal ini diterapkan pada sistem produksi, biasanya assembly to order, misalnya produk otomotif, biasanya untuk produk otomotif, maka ada yang disebut dengan selektif. Kemudian ada yang disebut dengan direct atau internal channel, ya. Direct atau internal channel, atau yang disebut dengan eksklusif. Ini jalurnya itu terdiri hanya dari produsen yang langsung mengirim barang kepada konsumen. Jadi ada 3 sistem jalur distribusi pengiriman barang. Yang pertama tadi kompleks, intensif, kemudian selektif. Yang ketiga direct atau internal channel atau eksklusif. Jadi yang ini langsung, jadi tidak melalui produsen, gudang, retailer, konsumen, atau bisa juga tadi yang selektif itu produsen, distributor, retailer, konsumen. Nah, tapi kalau yang direct, internal channel, eksklusif itu yang langsung, ya, yang langsung dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena dia menghilangkan intermediasi atau perantara antar titik pengiriman yang disebut dengan proses disintermediasi. Ya, misalnya distributor, agen, pedagang, eceran. Ya. Nah, gunanya buat apa? Penekanan pada biaya distribusinya. Ya, jadi dia langsung dari produsen langsung ke konsumen. Ya. Jadi sistemnya sebagai sistem produksi yang engineer to order dan make to order. Ya. Jadi konsumen bisa langsung memesan secara langsung ke produsen sesuai dengan kebutuhannya. Jadi sistemnya itu engineer to order dan make to order. Jadi langsung ke produsennya, tidak melalui rantai yang seperti kompleks atau intensif atau selektif. Oke, saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan, ya. Saya tutup kuliahnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong nanti semua absen di e-learning, ya. Seperti biasa, jangan lupa absen di e-learningnya. Daerah demi efisiensi efektivitas pelayanan publik dan
saling menguntungkan.